Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Damayanti, Prodi PGSD semester 5. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang konsep belajar dan teori belajar. Pertama, yaitu hakikat belajar adalah suatu proses perubahan di dalam tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan perkataan lain, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, ada ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar ada 6. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, bersifat positif dan aktif. Yang keempat, dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, bertujuan atau terarah. Yang keenam, mencakup seluruh aspek tingkah laku. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar ada 2, faktor internal dan eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 2 lagi, faktor fisiologis sama psikologis. Fisiologis yaitu keadaan jasmani. Faktor psikologis seperti motivasi, minat, dan bakat. Faktor eksternal terbagi menjadi 2, faktor lingkungan, faktor lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial itu seperti sekolah, masyarakat, keluarga. Kalau non-sosial, alamiah, faktor instrumental, materi pelajaran. Yang selanjutnya, jenis-jenis belajar terbagi menjadi 8, ada isyarat, stimulus, rantai atau rangkaian, asosiasi verbal, diskriminatif, konsep, aturan, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, teori mengenai belajar terbagi menjadi 4, yaitu teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Yang kedua, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Konstruktivistik proses adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Selanjutnya, yang keempat, teori belajar humanistik, yaitu suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana manusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran dalam pendidikan. Proses aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek psikofisis peserta didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga perubahan perilakunya dapat secara cepat, tepat, mudah, dan benar, baik
berkaitan dan aspek kognitif, afektif, dan maupun psikomotor. Aktivitas pembelajaran dalam pendidikan terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada visual aktivis, seperti membaca, melihat gambar-gambar, mengamati, dan memperhatikan. Yang kedua, oral aktivis, mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi. Yang ketiga, listening aktivis, mendengarkan uraian, mendengarkan diskusi. Yang keempat, ada drawing aktivis, seperti menggambar, membuat grafik, peta, dan diagram. Yang terakhir, ada mental aktivis, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, dan mengambilkan kesimpulan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.